Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Yasa danina silena dhammena ca nidhi sunihito hoti itiya purisasawati. Yang terhormat kepada bapak-bapak, ibu-ibu, upasaka-upasika yang berada di kediaman masing-masing, puja dan sujud di hadapan yang senantiasa melimpahkan berkahnya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita bersama-sama dapat melaksanakan puja bakti bersama secara daring, dan kita semua diberkahi dengan kesehatan, kekuatan, dan juga kebahagiaan. Bapak, Ibu, adik sekalian, memang kita masih dalam pandemi corona yang hingga sekarang masih mengikuti PPKM pemerintah Republik Indonesia, sehingga di antaranya puja bakti pun masih ada yang juga dilakukan secara, namun hal itu tidak akan mengurangi dari niatan, dari spirit bagi kita untuk melakukan puja bakti itu dengan khusyuk. Kita berdamasa kaca juga dengan serius, dengan itu, dan itulah yang memang sering pula disampaikan bahwa inilah budaya kita yang jalan, dan mau tidak mau ya kita pun turut ikut serta dalam budaya baru yang memang semua kehidupan yang ada saat ini. Sudah tentu kita semua senantiasa diberkahi dengan kesehatan, kekuatan, baik fisik maupun mental, hingga kita terus dapat mengarungi yang kehidupan yang pelik ini ya, dengan penuh spirit, semangat, dan tercapai apa yang kita cita-citakan. Bapak Ibu hadirin sekalian, malam ini kita mengambil satu topik yang baik untuk kita bahas bersama pada saat ini, karena 10 hari lagi kita umat Buddha akan menyongsong Hari Katina atau yang sering disebut dengan bulan Katina. Di saat bulan Katina inilah sebagai umat Buddha kita bersemangat, berduyun-duyun, berupaya untuk senantiasa dapat melakukan perayaan Katina, yaitu adalah Sanggadana, berdana kepada Sangga. Bapak sekalian, kenapa perayaan Katina ini perlu kita song-song, kita persiapkan, bahkan dengan sukacita, dengan gembira, dengan bahagia. Seperti halnya di saat kita juga merayakan hari-hari yang lain. Ya, salah satunya sesungguhnya yang hal itu memberikan spirit, memberikan semangat yang luar biasa adalah seperti halnya di saat kita menyongsong menyambut datangnya misalnya Tahun Baru Imlek. Memang Tahun Baru Imlek juga mengartikan bahwa pergantian musim semi
Karena segala sesuatu yang dinyatakan semi, itu adalah memberikan pengharapan. Semi adalah tumbuh. Semi adalah mulai muncul, mulai berkembang. Maka itulah yang menjadi sebegitu disongsong, disambut dengan sukacita, dengan gembira, dengan bahagia, karena memang adanya pengharapan yang akan datang. Bapak sekalian, demikian pula adalah hari Katina atau bulan Katina. Sang Buddha menyatakan sebagai Katina kala. Kala adalah waktu, waktunya Katina. Hanya ada 1 bulan, hanya 30 hari yang dinyatakan Katina. Kenapa? Apa keistimewaan dari Katina kala itu? Bapak sekalian, kita sebagai bangsa agraris yang sesungguhnya hampir setiap tempat kita mempunyai tetumbuhan-tetumbuhan yang ada di sekitar kita. Ternyata ya, bagi Bapak sekalian yang mempunyai perhatian terhadap tetumbuhan, ada yang namanya bunga yang sering juga disebut dengan bunga November. Ternyata bunga itu hanya muncul, hanya berkembang, ya, berbunga di saat bulan November, dan saat sekarang ini ya mulai kelihatan ya, baru muncul dedaunannya, karena memang ternyata hanya 1 tahun sekali ya ia muncul. Apakah ada hujan atau tidak ada hujan, apakah kena air atau tidak kena air, ternyata bunga itu muncul karena memang waktunya. Bulan yang berbeda. Ada lagi di antara Bapak sekalian yang mungkin ada punya kebun, ada kalanya gadung. Ternyata ya, gadung pun tunas, tumbuh ya, itu pas benar-benar memang pas waktunya. Apakah ada hujan atau tidak hujan, bahkan tanahnya kelihatan kering begitu. Karena memang sudah waktunya, karena memang itulah saatnya begitu. Itu tunas dari tumbuhan gadung itu. Nah, itulah yang dinyatakan sebagai kala. Saat. Kala adalah tepatnya. Bapak sekalian, oleh itulah maka saat Katina ini sebagai umat Buddhis ya, biasanya begitu sukacitanya, gembiranya, bahagianya, menyongsong menyambutkan suatu ketika ada satu kisah di mana umat itu bukan umat Buddhis, tetapi mempunyai teman-teman, mempunyai sahabat-sahabat yang mereka semua adalah Buddhis begitu. Lalu umat itu biasanya karena teman-temannya Buddhis ya, di saat itu ikut-ikutan, artinya ikut melakukan perayaan-perayaan Katina di tidak hanya 1-2 wihara. Nah, justru ya umat tersebut yang berkisah bersamaan saya sedang juga dalam perjalanan dengan satu rombongan itu ya. Justru umat yang bukan Buddhis itulah yang bercerita, berkisah. Bante, ternyata memang sangat benar. Pahala kemanfaatan dari bulan Katina ini sangat nyata. Saya yang selama ini, artinya bulan-bulan sebelumnya ini, saya memang adalah pedagang. Tapi tidak selaris, tidak sebanyak, bahkan begitu banyak mereka-mereka yang inden-inden, pesan barang-barang, pesan yang diperlukan itu. Ya. Itu terjadi justru di saat setelah kami, ya saya begitu ya, mengikuti di beberapa wihara ini. Begitu. Ya, yang mendapat manfaat dari Katina kala. Bapak sekalian, oleh itulah maka tema pada adalah berkah berdana. Kalau kita membicarakan
tentang dana ya, atau berdana memang ya, membahas tentang pemahaman pengertian berdana itu ya, ternyata memang dari awal khotbah-khotbah dikata dari berdana. Sesungguhnya berdana itu bagaimana? Apakah sesungguhnya sulit atau sesungguhnya juga gampang? Ya. Ternyata sesungguhnya kalau secara umum ya berdana itu gampang ya. Karena sesungguhnya bentuknya juga banyak. Bisa berdana dengan materi, bisa berdana dengan abaya dana yang sering dijadikan sebagai bentuk dari memberikan ketentraman ya, pihak lain, tidak mengancam, justru menjaga, melindungi, mengayomi. Nah, hal ini kan bisa dilakukan untuk semua, artinya bisa dengan sangat-sangat banyak orang. Ya. Sebagai orang tua mengayomi anak-anaknya, itu salah satu. Ya. Tidak sekedar sebagai, karena saya sebagai orang tua maka harus melindungi, harus menjaga, harus mengayomi, harus menjadikan anak-anak itu tidak was-was, tidak khawatir, tidak cemas, takut. Seakan-akan memang kalau dilihat sekilas seperti itu adalah merupakan kewajiban saja. Di balik dari kewajiban yang dilakukan itu, itulah yang ternyata dikala ya, dilakukan dengan kesungguhan, dilakukan dengan benar-benar penuh dengan pemahaman pengertian yang dilakukan adalah demi ya, untuk itu sendiri, untuk kebajikan itu sendiri, kebajikan anaknya menjadi tentram, menjadi damai, tidak takut, tidak kuat. Itu ternyata merupakan kama yang luar biasa. Banyak kisah-kisah kalau baca di kata-kata atau juga di syair-syair ya, di dalam Buddhis begitu banyak ya. Salah satunya adalah misalnya karena ia ya, dulu adalah orang ia yang selalu orang yang memberikan ketentraman, kedamaian, perlindungan. Maka pada saat-saat tertentu ya, waktu yang selanjutnya lalu mendapatkan di Kanda Sutta itu dikatakan ia mempunyai kerabat-kerabat yang baik, ia mempunyai relasi-relasi yang baik, ia mempunyai bahkan ya, karyawan-karyawan kalau sekarang yang baik. Tidak gampang ya, untuk mendapatkan sekedar pembantu, misalnya pembantu rumah tangga misalnya, ya, pegawai di rumah saja gitu. Gampang, banyak kejadian-kejadian. Karena memang ya, bagaimanapun sungguhnya di saat kita mendapatkan atau ketemu, menjumpai ya, termasuk adalah relasi, sahabat, termasuk adalah karyawan yang benar-benar sesungguhnya akan menjadi karyawannya atau menjadi bawahannya ya. Zaman itu mungkin tidak ada kalimat karyawan ya, atau pembantu ya. Yang adalah bawahannya begitu. Memang ya tidak gampang kalau bukan karena kesamaan kamu, artinya adalah yang kita adalah menjadi atasan begitu, menjadi pemimpin ya. Dan ternyata
kama yang memang harus ia menjadi bawahan kita, menjadi karyawan kita. Nah, itu kan sama dengan halnya yang terjadi dalam keseharian kita. Kita mempunyai relasi yang baik, teman yang ada di keseharian kita. Atau juga kita mempunyai, kalau kebalikannya, pekerja misalnya, mempunyai atasan ya, atau bos yang juga baik. Karena ikatan kama yang sesungguhnya, ya, itu juga tidak mungkin bisa dengan aneka kecanggihan teknologi ya, hanya untuk mendapatkan satu dua relasi kita, sahabat kita bisa begitu. Tetapi untuk yang bisa mendapatkan yang benar-benar menjadi bagian kita gitu. Nah, inilah yang tidak gampang. Kalau memang bukan karena ikatan kekuatan kama baik kita. Sehingga kita tidak heran kadang-kadang bisa kita menemui ya, ada orang itu yang menjadi ya bawahannya atau karyawan di sebuah rumah itu, dari orang tuanya sampai anaknya sampai cucunya ya, sehingga sampai seperti keluarga sendiri. Nah, itulah yang menjadi perlu tentang pemahaman kama bandu ya. Kama sendiri. Jadi bisa saja ya bahwa yang dimaksud dengan kerabat kita adalah tadi ya, yang sekarang menjadi misalnya adik kandung, kakak kandung, atau bahkan orang tua, atau paman, atau kakek nenek, opa oma, ya, Pak De Bude misalnya. Ya. Tidak sekedar itu, tetapi bisa saja yang ketemunya justru tadi ya, dengan orang lain. Seorang ya, keluarga itu mempunyai keunikan. Kisahnya adalah bahwa PRT itu ya, mulanya benar-benar sangat-sangat tidak disangka. Ya. Dia dari orang timur ya, orang timur sana ya. Kemudian tiba-tiba itu datang ke Jakarta ya, karena kisahnya ini ada di Jakarta. Dan di saat datang ke Jakarta itu tiba-tiba langsung menyatakan, "Bu, Pak, saya mau ikut Bapak. Saya datang ke sini mau ikut Bapak." Loh, pada awalnya orang-orang pada sangat khawatir dan juga masih tidak mengira ya, artinya bisa bahkan ya ada kecurigaan-curigaan, kenapa ini ada orang tiba-tiba langsung mencari kita ya, keluarga kita ya, menyatakan bahwa dia akan ikut di rumah ini begitu. Ternyata luar biasa. Kalau sekarang ini kira-kira sudah 30-an tahun sepertinya. Luar biasanya apa? Ya, ternyata benar-benar sangat bisa dikatakan setia ya. Yang PRT itu bahkan adalah seorang wanita ya. Bisa nyetir, bisa nukang, ya, bahkan bisa masak, sudah pasti ya. Bahkan semua pekerjaan ya, sekedar ngatur kantornya ya. Bahkan juga tamannya ya, semua hampir-hampir diselesaikan oleh sang PRT ini gitu. Nah, itu kalau bukan karena ikatan kekuatan kama yang ada pada masa-masa sebelumnya ya, itulah yang sering dikatakan kita mungkin tidak mendapatkan yang demikian. Nah, Bapak sekalian, inilah salah satu dari dana ya. Tadi yang kisah ini bermula. Kadang-kadang kita merasa sebagai kewajiban, atau kalau kita sekarang katakanlah sebagai para pekerja misalnya ya, seakan-akan ini karena tuntut ada ikatan kerja. Hendaknya harusnya ya bahwa kita melakukan tugas-tugas pekerjaan itu ya bukan semata-mata karena didasari oleh ikatan-ikatan kerja yang karena adanya salary. Pada suatu ketika ya Sang Buddha pernah menyampaikan, jangan ada yang nampak termasuk adalah
dikatakan gaji. Mau ngejar, mau cari yang sebisa mungkin. Karena apa yang sesungguhnya dikejar itu adalah justru akan bisa menjauh. Oh ya, jikala seorang itu mengembangkan menjadi untuk magnet dirinya, ya, maka persis seperti besi magnet. Di dalam bahasa saya, ya, dikatakan besi berani. Besi magnet, semakin besi magnet itu semakin besar, maka akan menarik bahkan benda-benda yang berunsur, ya, dari logam-logam itu akan mendekat dengan sendirinya, akan datang dengan sendirinya. Nah, itulah gambaran dari, ya, sering kali dikatakan bahwa rezeki, ya, gaji, ya, honor, ya, itu sebenarnya tidak bisa yang kita kejar, yang dapat kita upayakan kejar adalah menjadikan diri kita dipenuhi dengan magnet-magnet kebajikan tadi. Kerja yang serius, contoh paling gampang. Ya. Bahkan itu sering kita sadar hanya sebagai kulit bangunan. Oh, ternyata anak ini kerjanya serius, kerjanya bagus. Begitu selesai dengan baik, wah, rasanya kasihan. Ya. Rasanya tidak tega, ya, kalau hanya dikasih sekian. Akhirnya sering-sering terjadi justru honor gajinya dengan bonusnya itu lebih besar bonusnya. Siapa yang mendatangkan bonus itu? Apakah bonus itu bisa dicari? Tidak bisa yang hal itu. Tetapi yang bisa kita kejar adalah prestasi kita, kesungguhan kita, keseriusan kita, kebajikan yang bisa kita bentuk, kita cipta. Yang akhirnya mendatangkan. Demikian pula adalah nilai dari dana, berdana. Suatu ketika ada satu kejadian, ya, ada kejadian. Bahkan saya menjumpai kejadian-kejadian ini tidak hanya satu dua, sekian banyak. Bahkan ada satu kejadian pun ada bukan di umat Buddha, ya. Dan ya karena ia kenal, ya, dengan umat-umat Buddhis, ya, dekat dengan umat Buddhis begitu, ya. Mereka juga meyakini tentang yang namanya berdana itu. Nah, kasusnya di mana? Kejadian itu adalah suatu ketika, ya, ternyata mungkin di antara saudara kita, ya, pernah masalah atau berurusan dengan namanya warisan. Ya, warisan. Nah, satu kisah ini adalah dari yang non-muslim, non-Buddhis, ya. Nah, saat itu berkisah apa yang hendaknya saya lakukan. Ada kejadian demikian. Kakak saya itulah, yang lain-lainnya itu kok demikian sangat-sangat, ya bisa dikatakan, ya, atau bahkan maunya menguasai semua warisan orang-orang tua kami. Apa yang harus saya lakukan? Saat itu saya hanya memberikan pemahaman, ya, kita semua sangat mengenal, bahwa menabur itu, ya, adalah menanam. Siapa yang menanam, ya, akan memetik. Bahkan apa yang ditanam hanya satu benih, ya. Misalnya apa? Biji jagung begitu, ya. Satu biji jagung kita tanam, berapa kita akan mendapatkannya? Ya. Bisa ratusan, bahkan mungkin bisa puluhan biji yang bisa ratusan. Ada kalanya kita bisa menjumpai bahwa jagung yang begitu sangat besar, ya. Nah, bisa saja, ya, bahwa kembalinya ternyata dari satu biji itu bisa ribuan. Bincang-bincang
Satu biji saja bisa menghasilkan, sehingga secara langsung itu begitu. Apa yang menjadi harusnya hak saya itu, ya, saya akan sampaikan kepada semua saudara-saudara saya itu, bahwa saya akan dana kepada kalian semua, silahkan ambil, silahkan kalian bagi. Saya danakan kepada kalian semua. Wah, ternyata benar. Tidak lama kemudian, ya, menyampaikan, Bante benar. Selain saya adalah memang mempunyai beberapa petak-petak tanah, gitu ya, sawah, ladang, gitu, yang tidak ada urusan dengan warisan tadi. Ternyata, ya, keluarga saya menjadi sedikit kaget. Loh, kenapa? Tanah yang bentuknya empang-empang yang tadinya orang dikasih saja itu belum tentu mau, ya, tiba-tiba ditawar dengan miliaran. Oh ya, kenapa? Ternyata di sekitar situ akan dibuat mall. Wah, itulah yang secara tidak langsung itu buahnya sedemikian luar biasa. Dikala kita benar-benar berdana itu dengan totalitas. Lah, Bante, apakah kita ini kalau berdana tidak totalitas? Ya, sesungguhnya kita sendiri yang bisa merasakan, yang bisa benar dana ini, ya. Nah, bisa kita kisahkan. Maka orang-orang tua, sebaik-baiknya kita menanam padi, rerumputan tumbuh subur di sekitarnya. Bahkan bisa-bisa salah-salah merawat, justru rumputnya yang tumbuh subur, padinya bisa mati. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Bagi kita sebagai putu jana ini, memungkinkan hal itu bisa akan terjadi. Bagaimana itu? Kita yakin Bapak sekalian, ya, mempunyai putra, apalagi putra satu-satu, di mana apalagi itu adalah putra satu-satunya. Di saat pagi hari, putranya mau berangkat sekolah. Ya, memang sekarang dalam masa pandemi tidak berangkat sekolah. Ada yang diperlukan. Ya. Tidak uang saku, tetapi apa sekarang? Pulsanya. Ya. Lama, sedikit minta tambahin. Sebagai orang tua yang sayang, orang tua yang cinta, apalagi anak tunggalnya, pasti sedemikian rupa menyintai, menyayangi putranya itu. Ya. Saat bersamaan, ya, tangannya itu mengambil, menjulurkan, ya, tangannya kepada sang anak, ternyata saat itu pula, ya, kita tanpa sadari juga melakukan hal yang buruk. Apa itu? Yang sering terjadi adalah omelan kepada sang anak itu. Kamu itu ya, kamu boros-boros kemarin sudah dikasih ini itu, dibuat apa, dibuat ibu kamu itu tidak hemat terus sepanjang tangan menjulur, bahkan mungkin lebih panjang dari tangan kita menjulur kepada anaknya itu. Seketika itu melakukan kebajikan, ternyata seketika itulah pula juga ada keburukan yang terlakukan. Dan inilah kita sebagai putu jana. Inilah yang disebut adalah itas. Kita belum benar-benar bersih melakukan kebajikan berdana itu. Dan inilah yang perlu, ya, bagi kita menjadi menjadi kita arahkan. Sebentar, ini ada si kuku kok ternyata deketin ke ruangan.
Bapak sekalian, dengan totalitas itulah ternyata yang akan memberikan kemanfaatan yang luar biasa. Seperti tadi, sekedar walaupun mulanya ya yang bisa ikut dalam acara-acara Katina, ya. Tapi karena tujuannya adalah hanya, oh ya saya bisa ada waktu, saya akan memberikan sesuatu kepada beliau, ya, kepada yang membutuhkan, yang memerlukan. Ya. Nah, dengan cara-cara kejernihan hati, ya, yang tidak ada hal yang diharapkan, ada kalanya ternyata malah terjadi di saat kita tidak dipenuhi dengan pemikiran kita bahkan melakukan gitu ya. Nah, ada kalanya kita malah menjadi timbul pikiran yang lain, maka digunakan, manfaatkan untuk hal-hal yang sesuai. Nah, itu kan proses seperti kita menanam, tetapi kita mau coba-coba. Coba, itu biji jagung tadi sudah seperti apa ya? Ini sudah 1 hari, dikorek lagi. Ternyata baru mengembang. Nanti 2 hari lagi dicoba, dilihat seperti apa. Oh, baru tumbuh. Lah, bisa jadi bahkan benih yang kita tanam itu tidak tumbuh dengan baik, ya, karena diganggu ya oleh pikiran kita sendiri. Nah, itulah Bapak sekalian ya. Ada kalanya perlu tentang hal-hal yang kadang itu bisa memberikan akibat-akibat yang untuk kebajikan kita sendiri. Oleh itulah maka pada kesempatan yang baik ini, di saat bersama-sama kita menyongsong ya, masih 10 hari lagi kita akan sampai di Katinakala, tangga, dan yang penting adalah bahwa Katinakala itu tidak lama ya, hanya 1 bulan. Dan itulah waktunya, dan itulah ternyata saatnya. Persis seperti pada musim-musim yang tepat, yang memang saatnya untuk muncul tumbuh, dan itulah ternyata tidak akan bisa terhindarkan. Dan pasti di saat musimnya itu ya akan memberikan buah-buah yang terbaik. Demikian Bapak sekalian, dari saya sampaikan sebagai dasar permulaan kita bersama-sama untuk bincang-bincang dhamma pada kesempatan ini, dan dengan penuh kita selalu diberkahi kesehatan, kekuatan, dan juga keberkahan. Tiratana Buddha Dhamma Sangha memberkahi. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Terima kasih banyak Wihara ada masukan untuk mediasinya. Nama budaya Bante, juga kalian minta semuanya. Begini Bante, saya mau bertanya Bante. Di hari Katina nanti, jika umat tidak memiliki uang atau kebutuhan Bante lainnya yang jatuh pacaya dana itu Bante ya. Selain itu bisa berdana abaya dana Bante ya. Terus pertanyaan kedua, apakah memaafkan orang lain, misalnya saya pernah kejadian juga Bante pada saat kecelakaan dulu, ada orang lain yang menabrak saya itu tidak memiliki uang Bante. Keluarganya pun tidak memiliki uang, tapi saya memberikan maaf, apakah itu bagian dari abaya dana? Itu saja, terima kasih banyak Mudana Bante. Terima kasih Mas. Moderator boleh diulang, agak kurang jelas suara dulu. Iya Bante, begini Bante, pertanyaan saya singkat. Di saat hari Katina, bagi umat yang tidak memiliki 4 kebutuhan pokok para sangga, apa cara lainnya gitu Bante selain abaya dana? Dan kedua pertanyaan saya adalah, jika kita memberikan maaf pada orang lain yang membuat kita jadi celaka, apakah itu golongan dari abaya dana juga Bante? Terima kasih banyak Anumodana. Baik Pak, jadi memang di dalam Katina atau perayaan Katina sering memang disebutkan sebagai persembahan Jatuh Pacaya ya. Jatuh Pacaya itu adalah 4 kebutuhan pokok biku ya, seperti
makanan, minuman, ya, tempat tinggal dan obat-obatan. Ya. Memang sesungguhnya hal itu misalnya tidak bisa dilakukan sendiri, misalnya itu bisa bergandengan Pak, misalnya dengan keluarga atau dengan orang lain atau dengan yang lainnya, misalnya katakanlah makanan misalnya yang harusnya katakanlah 1.000 misalnya, kan bisa aja joinan dengan yang lain misalnya seratusan misalnya, itu juga memungkinkan. Jadi yang penting bukan nilai besarnya, tetapi adalah ya, persis seperti yang Guru Buddha sampaikan bahwa apa yang akan menjadi kama itu adalah dari cetana. Kehendak niatan itulah yang memulai yang dimaksud dengan kama. Jadi dari niatan yang baik ya untuk berdana katina misalnya ya, itu sudah hal yang luar biasa ya dari niatan itu. Nah, dari niatan itulah yang diwujudkan ya. Nah, maka yang diperlukan pentingkan lagi adalah selain saat melakukan juga adalah setelahnya. Seperti pada masa Sang Buddha sendiri ya, bahwa ada seorang brahmana ya yang orang itu hanya mempunyai satu jubah ya, lembar jubah untuk satu keluarga ya, yang namanya ikasata ya. Nah, karena dengan niatan yang begitu luar biasa ya, walaupun dinyatakan bahwa memang munculnya sebenarnya dari awal, tapi karena pernah sempat ada ragu, ada bimbang, dan akhirnya muncul lagi menguatkan untuk tidak bimbang, untuk tidak ragu lagi, untuk mempersembahkan jubahnya yang hanya satu itu, ya kainnya ya, mungkin kalau sekarang ya kain yang dimiliki itu ya satu-satunya, bahkan ada kalanya itu bisa dipakai untuk keluarganya. Tapi karena niatannya begitu kuat dan penuh dengan kesungguhan itu, ya itulah yang ternyata memberikan pahala yang seketika kan dalam kisahnya itu. Ikasata yang hanya mempersembahkan satu lembar kain ya, itu langsung mendatangkan aneka ya. Tidak hanya mendapatkan bentuk dari kain kembali ya, kainnya mendapatkan ribuan, bahkan yang unik lagi adalah tidak hanya kain tapi bahkan mendapatkan apa? Pembantu-pembantu. Dikatakan bahwa saat itu juga ya raja itu menghadiahi ya, kepada Ekasata itu dengan pembantu-pembantu, dengan ternak-ternak aneka macam ya. Makanan minumnya sudah tentu ya, tidak terhitung lagi begitulah. Itulah yang sesungguhnya satu contoh bahwa begitu luar biasanya ya, satu kesempatan untuk berdana dengan kesungguhan itu ternyata memberikan pahala yang luar biasa. Kemudian untuk yang kedua ya memang itu benar ya, bahwa salah satunya adalah memberikan maaf ya. Itulah salah satu adalah yang namanya abhaya dana. Jadi ada dana materi ya, ada abhaya dana ya, ada dhamma dana. Jadi salah satu memberikan maaf karena apalagi terkait dengan pihak lain ya, seperti tadi kisah pernah memberikan rasa kurang nyaman begitu kepada kita ya. Di saat kita benar-benar lepas begitu ya, artinya kita telah memaafkan, sesungguhnya itu kepulihan atau katakanlah kesembuhan dalam pengertian kehidupan itu sudah 50% ya. Karena sakit itu kan dua sisi ya, sakit jasmani dan sakit batin, sakit pikiran, sakit mental ya. Di saat kita mampu memberikan maaf, kita sudah lega, kita sudah tidak ada beban lagi, kita sudah tidak ada memikirkan itu lagi, dan sudah benar-benar sudah lepas, artinya sudah clear, sudah bersih, itu sembuh dalam pengertian di dalam batiniah. Ya. Untuk fisik sudah tentu ya, karena kita harus berobat, yang tahu sakit secara fisik adalah memang medis ya, dokter ya, perlu atau ke medis. Nah, inilah yang sering disampaikan bahwa ya memang sakit fisik ini adalah memang sangat-sangat pasti ya. Di dalam parita itu ya, dalam sutta itu dinyatakan bahwa mampu menghindari sakit, kita tidak akan mampu menghindari usia tua ya. Nah, itu semua pasti ya, pasti akan datang, pasti akan ada di dalam diri kita ya. Nah, namun ya jangan sampai sakit fisik itu adalah juga mempengaruhi sakit pikiran. Maka sering saat-saat tertentu ya kita sedang kunjung ke mereka-mereka beliau-beliau yang sedang mengalami sakit gitu ya. Nah, pada mulanya begitu sangat-sangat dinyatakan apa sakitnya itu luar biasa ya. Karena ternyata selain sakit
fisiknya, ya, jasmaninya, ya, pikiran batinnya juga ikut sakit, ya. Ketakutan, cemas, ya, was-was, bahkan juga bisa juga ya dendam, bisa juga dengan benci, bisa juga marah, ya, semuanya muncul. Nah itu semua di mana? Ada di batin, ya, ada di pikiran. Nah itulah yang dimaksud Sang Buddha bahwa saat kita sakit fisik, jangan sampai batin pikiran kita pun ikut sakit sehingga menjadi benar-benar kita sakit, ya. Tidak ada yang diharapkan lagi. Nah apalagi ya kita juga memahami, ya, sampai-sampai Sang Buddha itu menggambarkan fisik kita ini seperti busa. Nyuci, lalu ada busa. Nah, kenapa sampai digambarkan busa? Busa itu sangat rapuh. Ya. Busa itu kepanasan bisa hilang. Ya. Leleh. Kena air bisa leleh, kena angin bisa leleh. Ya. Didiamkan begitu saja. Ya. Itulah fisik kita ternyata. Ya. Sampai-sampai Sang Buddha itu menggambarkan seperti itu. Memang kenyataannya ternyata demikian. Coba. Oh, Bante saya tidak mau jalan. Ya. Karena jalan jauh itu capek. Ya udah kalau gitu berdiri saja. Ya. Apakah kuat berdiri sampai 1 harian? Ternyata juga tidak kuat. Berdiri kelamaan. Oh, saya tidak mau berdiri, kalau gitu saya mau baringan saja. Ya memang berbaring 1-2 jam masih nyaman. Coba kalau suruh berbaring 5 hari begitu. Tidak kuat juga, sakit juga. Nah, itulah makanya Sang Buddha sampai menggambarkan bahwa ya memang fisik ini adalah demikian luar biasa rapuhnya. Nah, oleh itulah maka apa yang diutamakan dalam hal ini ternyata tidak lain adalah batiniah. Orang berpikir bahwa, aduh Bante bagaimana saya bisa melakukan hal-hal yang bajik, karena saya ini katakanlah sudah tidak bisa, misalnya sulit untuk ini, untuk itu, dan lainnya. Nah, batin kan, pikiran kan tidak harus beraktivitas. Kemarin lalu, belum lama ini, ya, ada seorang yang sakit, ya, dinyatakan stadium akhir. Begitu. Wah, mulanya di saat demikian, ya, tidak bisa tidur, ya, selalu gelisah, selalu khawatir, cemas, begitu. Nah, saat itulah karena memang masih masa pandemi, orang itu ya minta untuk ya selain baca parita, bincang-bincang dhamma begitu dengan telepon waktu itu ya, video call gitu ya, video call. Ya itu tadi saya sampaikan ya, untuk hal yang utama yang dimaksud dengan bahwa kita ini adalah harus meningkatkan kualitas kehidupan, itu kan bukan fisik. Fisik kita semakin lama akan semakin rapuh. Semakin lama akan semakin justru tidak akan berdaya. Tetapi kualitas dalam kehidupan ini bukan diukur fisik, tapi ukurannya adalah batin, ukurannya adalah pikiran. Pikiran batin inilah yang harus terus ditempuh, ditempa, ya, supaya menjadi berkualitas. Yang tadinya kesalnya 1 hari 5 kali misalnya, harus dikurangi. Yang tadinya kekuatan, bahkan mungkin kemarahannya, bahkan mungkin juga emosinya, bahkan mungkin juga ketidaksenangannya, ya. Nah itu harus dilatih, dikurangin. Disitulah benar-benar bahwa batin kita, pikiran kita akan menjadi berkualitas. Di saat batin pikiran kita berkualitas, kehidupan kita ini menjadi benar-benar berarti. Dan itulah yang ternyata akhirnya keluarga, bahkan waktu itu adalah istrinya menyampaikan, Bante setelah bincang-bincang itu, lega, menjadi bahkan bisa tidur, bisa istirahat dengan nyaman, ya, bahkan begitu cerianya begitu. Ya memang karena memang sudah stadium akhir begitu, ya dinyatakan memang tidak mungkin 2 minggu atau 3 minggu kemudian memang ya akhirnya memang jalan ya. Tapi hal yang menjadi bernilai adalah tadi fisik kita memang semakin lama bukan semakin bagus, ya fisik kita ini semakin lama akan semakin rapuh. Tapi batin kita, pikiran kita harus semakin lama harus semakin berkualitas. Ya. Jadi begitu Pak ya, salah satu bahwa memberikan maaf kepada orang lain itu adalah salah satu kebajikan. Salah satu bentuk dari dana itu apa ya, dana. Jadi itu adalah hal yang luhur, hal yang lakukan, dikembangkan selama kapan saja. Terima kasih. Sadu. Mudah-mudahan Bante. Terima kasih host. Kembalikan waktunya. Terima kasih Pak. Bante, terkait Dana Katina kan terkenal dengan 4 kebutuhan pokok yang kita persembahkan kepada Yang Mulia Bante ke Sangga. Nah, namun dalam keadaan pandemi seperti ini, itu kita tahu kan ada keterbatasan Bante. Kita sulit untuk tatap muka langsung karena khawatir adanya virus yang menyebar. Itu
seperti apa Bante untuk penyesuaiannya untuk yang saat ini ketika pandemi? Baik. Dalam kondisi ini mungkin sudah berapa ya, dua kali ini sepertinya ya Katina, kita masih dalam masa pandemi, sehingga kita tidak bisa langsung bertatap muka, artinya atau jumpa langsung ya. Dan ya selama 2 tahun ini sesungguhnya para umat juga demikian banyak melakukan kegiatan yang sifatnya berdana kepada wihara kebutuhan para biku sangga itu, ya memang selama ini artinya tidak langsung dari tangan ke tangan ya, dikirim dan lainnya. Bagaimana hal ini memberikan pemahaman atau kemanfaatan itu ya? Ya sudah tentu. Sang Buddha menyatakan bahwa yang dimaksud dengan akan menjadi kama itu adalah kehendak ya, kehendak, niatan. Kehendak niatan itulah yang menjadikan sebuah tindakan itu akan menjadi kama. Ya. Dikala para umat sekalian, Bapak Ibu ya melakukan, saya akan sanggadana, saya akan melakukan dana katina ya. Tetapi karena kondisi dan lainnya sudah tentu tidak bisa langsung berjumpa kepada para biku atau bahkan ke wihara mungkin juga tidak memungkinkan. Nah, sarana ini ternyata ya untuk sekarang sedemikian rupa ya sehingga tidak menyulitkan atau tidak menghalangi ya niatan yang luar biasa itu bisa terwujud ya. Sehingga kama artinya cetana-cetana Bapak sekalian yang dimunculkan yang dimiliki itu ya tidak akan terhalangi ya karena ternyata sarananya sekarang adalah sedemikian rupa ya. Kalau zaman-zaman sebelum maju ini ya, zaman itu seseorang ya misalnya mau berdana kepada sangga ya dengan satu pacaya itu ya apa yang diberikan misalnya ternyata bentuk kupon misalnya gitu ya, bentuk kupon. Nah itu sarana ya, itu adalah sarana bukan halangan, bukan hal yang lain, tapi itu hanya sebagai sarana. Ya, jadi niatan dari tujuannya itu adalah ya berdana kepada sangga, kepada biku atau kepada wihara itu sendiri ya. Walaupun bentuknya adalah dengan sarana lain. Seperti sekarang ya. Dengan ya kecanggihan smartphone ya, bisa dana itu dengan hanya membuka HP saja juga bisa ya. Dengan bahkan beraneka ya, bisa beraneka. Untuk dana itu apakah membentuk cash, membentuk apa namanya barang dan lainnya juga bisa saja ya. Dan itulah kini sering dikatakan bahwa kita berada di zaman kemudahan ya. Di zaman kemudahan, tetapi juga tetap kita harus hati-hati ya. Di zaman kemudahan ini juga bisa juga hal-hal yang tidak begitu baik, bisa juga begitu mudah. Memang hal itu tidak akan dipungkiri ya. Marilah di saat kita berada dalam zaman kemudahan ini ya kita juga harus pandai-pandai menggunakan cara-cara yang terbaik yang menggunakan dengan bijak ya sehingga benar-benar memberikan sarana ya untuk kita mewujudkan kama yang terbaik itu. Jadi ya memang tidak salah ya seperti misalnya saya dana ke wihara, saya dana ke sangga, saya dana ke biku atau ke mana misalnya pastikan dimulai dari cetana ya kemudian melakukan tindakan itu kemudian misalnya sekedar hanya konfirmasi misalnya gitu ya misalnya karena kita tahu alamatnya kita tahu WA-nya kita tahu emailnya dan lainnya bertanya apakah barang ini sudah sampai ya sekedar itu adalah itu baik jadi itu adalah menjaga tadi dari cetana dari pelaksanaan dan juga pada akhirnya ya barang itu sampai ya kalau hal itu dilakukan dengan cara yang sebenarnya bukan karena hal lain baik dalam hal kita berdana dalam kondisi yang saat ini begitu. Ya, jadi sungguhnya tidak ada halangan, tidak ada rintangan. Terima kasih. Ya, baik Bante, berarti pandemi ini sebenarnya bukan penghalang ya Bante karena banyak sekali media-media lain yang bisa kita manfaatkan. Baik, ya. Kira-kira Bapak Ibu apakah ada yang ingin bertanya secara lisan lagi? Kita kasih kesempatan. Bante, tadi kan pertanyaan dari host yang moderator. Itu tentang berdana langsung dan tidak langsung karena kondisi pandemi seperti ini, Bante. Berarti kesempatan umat yang punya bersyarat yaitu jika kita berdana langsung pada sangga, jadi memperoleh kesempatan untuk jika lahir di alam surga akan memiliki istana yang lengkap, Bante. Dalam sutta diterangkan begitu. Kemudian kalau kita berdana lewat Kapia Karaka, pengurus wihara, kita kan berbagi itu tuh Bante, berbagi komisi gitu ya, komisi karma baik gitu kan. Aku salah kamanya Bante. Jadi berbagi komisi jatah berapa persen untuk Kapia Karaka gitu kan. Kemudian jika tidak berdana langsung berarti kesempatan untuk memiliki
istana di surga. Ini katakan istana karena syarat di surga begitu Bante. Jadi kita harus berdana langsung pada penerimanya Bante. Iya. Baik. Untuk ini mohon penjelasannya Bante. Terima kasih banyak Anumodana. Baik. Ya, hal ini ternyata pernah Sang Buddha ya. Memang itu ada yang terjadi. Adalah ada seorang ya kalau sekarang dikatakan majikan besar gitu ya, atau seorang saudagar lah gitu. Kemudian memang niatan untuk berdana itu adalah sangat besar ya, selalu tiap hari itu untuk melakukan berdana kepada. Nah, tetapi majikan ini demikian sibuk begitu ya, maka dititipkan kepada pembantunya atau karyawannya begitu ya, yang selalu tiap hari itu melakukan tugas untuk mengantar ya, mempersembahkan dana-dana ini kepada sangga, kepada wihara saat itu. Nah, memang ternyata sama-sama ya dalam hal ini majikan yang mempunyai benda-benda barang yang dipersembahkan kepada sangga, kepada wihara dan lainnya itu ya, ternyata juga berada di alam surga yang sama ya, mempunyai istana yang begitu mewah, megah begitu ya. Nah, kemudian ternyata juga termasuk adalah para pembantunya tadi, ya, para pekerjanya tadi, hanya berbeda ya. Jadi tidak dalam satu istana, tetapi di istana yang berbeda. Nah, dalam hal ini artinya ya, karena sama-sama mempunyai niatan ya, kebajikan tadi ya, sang majikan adalah melakukan dengan niatan cetananya untuk berdana dengan kesungguhannya begitu. Karyawan yang dinyatakan sebagai pembantunya untuk melakukan tugas-tugasnya itu, dan dia juga melakukan tugasnya dengan kesungguhan, itulah ternyata yang akhirnya menghantarkan kepada dia dan teman-temannya itu adalah sama, walaupun beda istananya begitu dikatakan. Dan itu ada dalam kisah ya, di kata-kata ya, nanti kalau sekalian bisa juga bisa membaca-baca di selain di Petawatu ya, ada di kitab Wimanawatu ya, yaitu kisah-kisah tentang alam-alam dewa begitu. Nah, jadi sudah tentu dalam kondisi seperti sekarang ini ya, ya memang secara langsung bahwa katakanlah sekarang penyedia barang misalnya gitu, itu juga mendapatkan manfaat kebajikan ya dari proses ini begitu. Yang juga melakukan ya, misalnya saya memesan, saya mau dana kepada wihara misalnya, yang memesan juga mendapat pahala yang ternyata besar. Jadi secara langsung sungguhnya inilah salah satu bentuk dari Kama Bandhu. Ya. Jadi tidak hanya kita memiliki Kama sendiri, ya, Kama Saka, Kama Dayada, ya, Kama Yoni, tetapi juga Kama Bandhu, dan ini luar biasa kalau ini terbentuk dengan baik ya. Dan itulah kita akan berada dalam komunitas atau kehidupan yang luar biasa karena mempunyai link-link kebajikan-kebajikan yang banyak ya. Dan ini akan memberikan kemanfaatan yang luar biasa. Luar biasa, Bante. Nah, ini ada pertanyaan tertulis nih, Bante, dari Alexander. Selamat malam, Namo Buddhaya, Bante. Jika kita ingin berdana sesuai sesuatu barang atau benda, kita ingin berdana dengan sepenuh hati. Apakah kita harus berdana dengan memberikan barang dengan kualitas terbaik, atau berdana dengan barang dengan kualitas dan harga yang sesuai dengan kemampuan finansial kita? Mohon penjelasannya, Bante. Terima kasih. Memang kita sudah tentu ya ingin mengharapkan kualitas pahala ya, pahala yang berkualitas atau pahala yang besar. Di saat kita mengharapkan pahala yang besar ya memang ada pola-pola ya yang harus kita penuhi ya. Salah satu tadi niatan yang tulus, kemudian kalau itu kita gambarkan benih ya, benih itu adalah benih yang berkualitas, benih yang unggul. Sudah tentu tidak hanya cukup di dalam benih, tetapi juga kita harus tahu kita menabur benihnya itu di mana, harus cari ladang yang subur, kemudian juga harus kita jaga, kita rawat, kita kandangin, kita pupuk, ya, perairan juga harus cukup dan lainnya. Nah, itulah menggambarkan pada saat kita juga melakukan kebajikan utamanya berdana, ya. Jadi kita harus juga dengan ketulusan atau kesungguhan, ya niatan itu, ya kita juga harus mempunyai atau menyiapkan ya benda barang yang itu yang memang bermanfaat pada waktunya ya. Nah, misalnya berdana kepada biku misalnya, ya memang paling pas adalah saat itu misalnya makanan adalah sebelum tengah hari. Nah, itu salah satunya.
waktu yang tepat, ya. Kemudian benda barang yang bisa digunakan sudah tentu, ya, itu dikatakan adalah menjadi kualitas yang saat itu, ya. Ya, kalau kita berdana kepada orang tua kita, ya kan pasti sesuaikan, ya. Oh, pasti bukan berdananya jubah, ya, berdananya adalah misalnya kemeja atau celana, kan begitu, atau sarung misalnya, kita disesuaikan dengan kebutuhan yang sesungguhnya atau yang lingkupnya yang sesuai, gitu. Nah, hal-hal itulah yang sesungguhnya akan mendatangkan kemanfaatan yang besar, ya, karena hal itu semua adalah telah sesuai. Nah, hal yang lain lagi adalah perlu penjagaan. Nah, maka itulah di dalam nidikanda itu adalah dana gemar berdana, dan harus juga dibarengi dengan kita memiliki sila. Nah, selain sila sebagai penjagaan-penjagaannya, juga harus kita mempunyai pengendalian diri. Karena dari pengendalian diri inilah ibaratnya seperti kita merawat, memupuk, ya, kita menjadikan tempat itu aman, ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi hal itu perlu sekali, ya. Yasa darina silena, memang harus memiliki sifat gemar berdana, tetapi juga harus memiliki sila yang baik, ya, pengendalian diri, dan itulah dikatakan sebagai harta yang terbaik bagi seorang pria maupun seorang wanita. Dan inilah yang menjadi hal yang penting untuk kita di dalam kehidupan ini. Demikian, terima kasih.